Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam inspirasi dalam iklan, slogan, dan poster bersama saya Mas Ruroh SPD dari MTS Ma'arif NU 5 Dawuhan. Anak-anakku sekalian, untuk peserta didik kelas 8 semester 1 kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP MTS, SLB, atau paket B dimanapun kalian berada. Kali ini kita masuk ke bab 2, yaitu tentang iklan, slogan, dan poster. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan mampu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster. Kemudian yang kedua, menyimpulkan isi teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber. Tujuan yang ketiga, kalian akan mampu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Kemudian tujuan terakhir, kalian diharapkan mampu untuk menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster, baik secara lisan maupun tulisan. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita mulai masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu menentukan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Berikut sudah saya ambilkan contoh. Ini ada 4 iklan yang saya siapkan. Ini ulang tahun ke-7 Eureka Kalibata, kemudian walk-in interview, kemudian ada iklan pemberitahuan, kemudian ada tulisan ayo peduli pajak. Baik, kita bahas satu persatu. Pengertian dan fungsi iklan, slogan, dan poster. Iklan adalah teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Ini iklan. Iklan juga diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa. Iklan saya kira bukan sesuatu yang asing. Tiap hari kita selalu melihat iklan kalau kita membuka TV. Bahkan iklannya sering membuat kita emosi ya. Kayak orang-orang filmnya 1 senti, iklannya 1 meter. Iklan sedikit, film sedikit, iklannya panjang sekali. Lah, kita akan mencoba membahas iklan itu ya. Jadi iklan adalah teks yang mendorong, membujuk agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga bisa diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang atau jasa. Pada umumnya, iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, maupun internet. Apakah iklan yang ada di televisi? Iya, betul. Kita akan membahas itu ya. Fungsi iklan secara umum adalah untuk mengomunikasikan pesan baik yang bersifat komersial, sosial, maupun pribadi. Kita juga tahu dari iklan kita jadi tahu sesuatu. Kita jadi tahu, oh ada susu Milo, ada coklat chocolate dan sebagainya. Kopi juga jenisnya banyak sekali. Itu
kita tahu mereka memang sengaja memberitahu kepada halayak, kepada orang banyak, bahwa dia punya produk. Harapannya yang melihat, yang menonton, itu nanti bisa tertarik, begitu ya. Karena fungsinya memang untuk mendorong atau membujuk halayak agar tertarik, sehingga apa yang mereka produksi itu laku. Kita lihat yang kedua, slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup, prinsip utama suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering disebut moto atau semboyan. Nah, ini ada contoh slogan. Ayo peduli pajak. Nah, ini slogan ya. Ini juga masuk iklan sih, iklan layanan masyarakat ada. Kalau di gerbang-gerbang itu biasanya kita baca ya, gerbang sekolah, kita datang untuk belajar. Itu juga slogan. Bukan slogan, tapi slogan. Kalau slogan itu kamu makan 1 kali suap, itu slogan. Nah, kalau ini slogan. Ungkapan kalimat atau untaian kata yang pendek dijadikan sebagai tuntunan dan tuntutan atau pegangan hidup. Prinsip utama. Ketika kamu baca di gerbang, saya datang untuk belajar. Kamu kan di situ ketuntut. Oh iya, saya datang ke sini ini untuk belajar, bukan untuk bermain. Masih ingat nggak gerbang sekolahnya? Oke. Slogan sering disebut moto atau semboyan. Ya, semboyan atau moto. Biasanya sekolah punya moto, tapi lebih dikenal dengan visi misi ya. Visi misi itu juga bisa masuk kategori ini, moto atau semboyan. Kemudian yang ketiga, poster. Poster adalah plakat, kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada halayak. Ini biasanya kalau di pohon-pohon pinggir jalan itu yang tulisan seperti ini. Butuh uang, 5 menit cair. Nah, itu banyak sekali. Itu poster yang berisi plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Tujuannya juga mendorong atau membujuk agar orang mau melakukan apa yang tertulis dalam poster tersebut. Oke, unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Kita lihat perbedaannya dulu. Nanti kita bisa tahu apa itu unsur-unsurnya. Perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Suara ini kalau kita masuk ke media elektronik, televisi, atau radio, atau internet. Kalau di media cetak, itu ya kita hanya menemukan kata-kata, kemudian unsur gambar. Kemudian yang kedua, slogan. Slogan itu merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata, hanya kata-kata. Misalkan tiada hari tanpa olahraga, berarti tiap hari kita harus berolahraga. Esok harus lebih baik dari hari ini, dan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Nah, itu supaya mendorong kamu untuk menjadi orang yang selalu lebih baik dari kemarin. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Itu artinya supaya kamu memiliki harapan sehingga nanti semangat dalam mencapainya. Kamu pengen jadi apa? Nanti sekolahnya jadi rajin, patuh, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, poster. Poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata dipajang di tempat umum. Oke.
Unsur-unsurnya bisa kamu lihat pada tabel yang ini. Bentuk teks iklan. Unsur-unsur yang ada pada iklan itu gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Kemudian bentuk teks slogan. Ini unsurnya hanya kata-kata, kayak tadi itu yang saya datang untuk belajar. Kata-kata dan suara ini kalau masuk ke media elektronik. Kemudian yang ketiga poster. Ini unsur-unsurnya ada gambar, ada kata-kata. Ini poster. Yang di pinggir jalan itu yang butuh uang 5 menit cair. Itu kan ada gambarnya sedikit biasanya ya. Anak-anak, demikian tadi unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Berikutnya, kita akan menyimpulkan pesan dan informasi dalam iklan. 1. Unsur-unsur pembentuk iklan. Sebagaimana kita tahu, iklan itu kan pemberitahuan dengan tujuan mendorong orang lain untuk mau mengikuti apa yang kita sampaikan, mau membeli produk-produk kita. Jadi, sebagai penonton atau pembaca, kita juga harus bisa menyimpulkan pesan dan informasi dalam iklan itu. Sehingga kita nanti bisa berpikir, oh perlu nggak saya seperti itu? Perlu nggak saya beli itu? Gitu ya. Oke, kita lihat dulu unsur-unsur pembentuk iklan terlebih dahulu. Unsur-unsurnya, ini yang pertama sumber. Sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Kalau di televisi, di film-film kemudian ada iklannya, misalkan iklan obat Paramek, ya berarti sumbernya adalah yang punya produk Parameknya. Kalau di situ iklan listrik, berarti sumbernya adalah produk dari si pemilik produk listrik. Kemudian yang kedua, pesan. Ini unsur iklan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Misalkan tadi Paramek, ada gambar orang pusing sekali. Sampai kepalanya seperti melingkar-lingkar ya, pusing 7 keliling, berputar-putar itu. Kemudian minum Paramek, sembuh. Nah, pesannya adalah kalau sakit kepala, minumlah Paramek. Kalau misalkan listrik, ya ada gambar listrik dulu. Yang satu cepat padam, yang satu tidak. Atau yang satu terang benderang, yang satunya redup. Pesannya otomatis ya pilih yang terang benderang. Yang ketiga, media. Media adalah sarana yang digunakan. Misalnya media elektronik, media cetak, dan lain-lain. Media ini alat yang kita gunakan untuk memasang iklan. Iklannya akan dipasang di mana? Oh, media elektronik saja. Ya silahkan, itu berarti nanti unsur-unsurnya ada kata-kata, ada gerak, ada suara. Nah, setelah kita buat iklannya, kita nanti kontrak dengan TV, kita bayar ke TV mana, nanti produk kita muncul di situ. Bisa juga lewat radio. Kamu kalau penasaran pengen lihat iklan radio ya, kayaknya di HP-HP ada radionya ya. Silakan buka, nanti akan bermunculan iklannya. Kemudian media cetak. Media cetak itu ya media tulis. Koran, majalah, begitu. Di koran ada gambar apa? Yang di depan itu semuanya di koran ya, bukan di elektronik. Media cetak itu bisa di koran, bisa di majalah, bisa di brosur, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek lain. Kalau bisa, si sumber ini
memilih tokohnya, tokoh dalam iklannya itu disesuaikan dengan sasarannya. Kalau misalkan sasarannya bayi, misalkan Pampers, ya tokohnya pakai bayi dong, biar lebih mengena. Kalau misalkan makanan untuk anak pertumbuhan, untuk pertumbuhan anak, ya berarti cari anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Kemudian yang kelima, efek. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, pola hidup, dan lain-lain. Efek ini adalah apa yang terjadi pada penonton atau pembaca. Misalkan setelah ada iklan Magicom Yongma, setelah ada iklannya kemudian Yongmanya nanti laku keras, hampir semua orang ganti dari Magicom biasa menjadi Yongma. Nah, itu berarti perubahannya ke arah yang lebih baik. Kemudian perubahan di sini bukan cuma pada barang ya, tapi juga bisa pada jasa. Misalkan aspek sikap, di iklan TV sekarang banyak sekali kita disuruh untuk menggunakan masker. Hampir semua lini kehidupan itu, baik pejabat, pengusaha, ini selalu memberikan peringatan pada kita, mengajak pada kita untuk memakai masker. Lah terus masyarakatnya bagaimana? Apakah semuanya bisa nurut, semuanya pakai masker? Atau ada yang pakai, ada yang tidak? Atau tidak pakai semua? Nah, ini namanya efek dari iklan. Harapannya ya mau. Pola pikir. Pola pikirnya bagaimana? Yang tadinya cuek sekali dengan lingkungan. Kemudian karena ada himbauan di TV menjadi lebih bersih, pola hidupnya lebih sehat, kemana-mana pakai masker, begitu ya. Itu berarti pola pikir. Perilaku. Perilaku ini berarti hampir sama dengan sikap. Kalau di TV untuk mencegah COVID-19 ini disuruh pakai masker, lah perilakunya seperti apa? Disuruh biasa bersih, ganti baju sehari sekali dan sebagainya. Ini orang-orangnya mau apa tidak? Perilakunya berubah apa tidak? Kebiasaan, pola hidup dan lain-lain. Jadi efek itu adalah perubahan dari sasaran. Perubahan yang terjadi pada diri penerima. Apakah penerimanya mau? Kalau produk barang itu bisa kita lihat ya. Setelah ditampilkan di TV, apakah kemudian TV-nya, kemudian produknya itu menjadi laku keras ataukah tidak? Nah, kalau jasa ini agak repot kita melihatnya. Kita bisa lihat apakah orang-orangnya mau mengikuti yang diiklankan atau tidak. Kemudian yang terakhir, umpan balik adalah tanggapan, reaksi atau respons yang dikehendaki dari penerima pesan. Misalkan ya beramai-ramai membeli produk, beramai-ramai memakai masker, hampir semua masyarakat kemudian menjaga kebersihan, itu namanya umpan balik. Bagaimana kalau tidak ada umpan baliknya, produknya tidak laku, atau orang-orangnya nggak ada yang mau pakai masker, ya berarti umpan baliknya jelek, iklannya berarti nggak laku. Oke, kemudian berikutnya yang kedua, menyimpulkan maksud suatu iklan. Berdasarkan isinya, itu iklan terbagi menjadi 3. Yaitu ada iklan pemberitahuan, ada iklan layanan masyarakat, dan ada iklan penawaran. Oke, kita lihat di contoh yang saya buat ini. Ini macam-macam iklan ya. Ini iklan komersial ini. Ini nanti lowongan pekerjaan. Kemudian ini pemberitahuan, iklan pemberitahuan. Dan ini namanya iklan layanan masyarakat. Ayo peduli pajak, iklan layanan masyarakat. Artinya iklan yang memang bertujuan untuk menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu. KB misalkan 2 anak lebih baik.
itu juga layanan masyarakat. Dan pemberitahuan ini diberitahukan kepada khalayak ramai bahwa per tanggal 31 Juli 2015, cabang perseroan terbatas PT Maju Mundur yang berkedudukan di mana, Kabupaten mana telah dibubarkan. Demikian berdasarkan akta tanggal 20 April 2015 nomor 18 dibuat oleh siapa? Notaris di kantor mana, advokat mana, Surabaya. Ini pemberitahuan. Kalau kemarin pemberitahuan berarti yang seputar bantuan-bantuan ya. Itu kalau iklan yang muncul di masyarakat, itu berarti iklan pemberitahuan bahwa akan ada keringanan listrik misalkan. Atau akan ada bantuan langsung tunai dan sebagainya dan sebagainya. Oke, kita lihat menyimpulkan pesan tadi. Ini macam-macamnya. Ada iklan pemberitahuan, ada iklan layanan masyarakat, dan ada iklan penawaran. Bisa dibedakan ya, yang pemberitahuan itu hanya yang mengumumkan sesuatu saja. Mungkin pengumuman BLT, mungkin juga pengumuman tadi yang perusahaan bangkrut itu. Kemudian iklan layanan masyarakat, ini iklan yang bertujuan untuk memberitahu masyarakat bahwa ada layanan tertentu. Misalkan tadi ayo pajak, kemudian KB, kemudian misalkan perpanjangan SIM dan sebagainya, ini namanya iklan layanan masyarakat. Kemudian iklan penawaran. Iklan penawaran ini berisi penawaran barang dan jasa. Kayak yang tadi itu yang pertama, kemudian iklan penawaran ini juga paling sering kita jumpai di televisi, di radio, di majalah, koran, dan sebagainya. Ini yang paling banyak iklan penawaran. Klasifikasi periklanan lainnya sebagai berikut. Yang pertama, iklan strategis. Iklan strategis ini digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. Yang kedua, iklan taktis dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respons dengan merek tertentu. Pada umumnya, iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respons pada hari yang sama. Ini iklan taktis. Kalau iklan strategis, ini iklan-iklan yang biasa itu ya, hanya pemberitahuan, nanti tujuannya mendorong masyarakat untuk membeli atau memiliki produk yang kita tawarkan. Kalau iklan taktis, ini responnya cepat. Misalkan 100 pembeli pertama akan mendapatkan kuota 100.000 misalkan. Kemudian rantai produk apa? Nanti ada pembeli pertama, pemesan pertama 100 orang akan mendapatkan kuota 100.000. Nah, ini iklan taktis. Iklan politik supaya benar-benar laku. Sehingga diharapkan dalam hitungan jam 100 orang itu semuanya sudah masuk. Bukan hanya hitungan jam yang 100 itu masuk ya. Nanti yang masuk semakin banyak karena harapannya saya dapat kuota 100.000 lumayan. Hampir semua orang mau memesan barang itu. Tapi yang mendapatkan hadiah kan hanya 100 orang. Sisanya itu adalah keberhasilan atau tanggapan yang positif dari para sasaran. Kemudian slogan. Slogan umumnya bertujuan menginspirasi dan memotivasi sehingga pembacanya bersemangat. Slogan itu bertujuan menginspirasi dan memotivasi sehingga pembacanya bersemangat. Saya datang untuk belajar. Nah, kita jadi datang ke situ supaya pelajarannya bisa diserap dengan baik, pulang membawa ilmu. Tiap slogan memiliki pesan motivasi atau inspirasi yang khusus dan unik. Poster dapat berisi pengumuman, penawaran barang atau jasa, atau sekedar hiasan. Poster ini isinya bisa pengumuman, bisa penawaran barang atau jasa, bisa juga sekedar hiasan. Ini maksud dari
iklan, slogan, dan poster. Baiklah anak-anak, kita sekarang ke sub pokok bahasan yang ketiga, yaitu menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan. 1. Pola-pola penyajian iklan. Iklan itu dapat kalian temukan dalam berbagai tempat dan sepanjang waktu. Iklan mungkin disajikan secara tulis, misal melalui surat kabar, majalah, internet, ataupun media-media lain. Poster dapat ditemukan dalam bentuk pajangan di tempat-tempat umum. Dalam penyajian secara lisan, iklan dapat kalian simak melalui radio dan televisi. Oke, ini pola penyajiannya. Pola penyajian iklan itu memiliki karakteristik masing-masing. Di antaranya A. Iklan media cetak. Karakter utama di iklan media cetak itu adalah penggunaan bahasa dalam penyampaian pesan-pesannya. Di samping itu juga mengandalkan desain grafis seperti warna, bentuk huruf, tata letak, serta gambar-gambar. Ya, ini media cetak. Media cetak itu yang ada di koran-koran, di majalah, di pinggir jalan yang biasanya banner-banner itu ya, itu iklan yang media cetak. Iklan ini kita temukan hampir setiap waktu. Ya. Kita jalan saja di pinggir jalan banyak sekali. Kita nonton TV, setiap menit kita ketemu dengan iklan. Kemudian karakternya, kenapa mengandalkan desain grafis seperti warna, bentuk huruf, tata letak, serta gambar-gambar? Ya, supaya menarik perhatian jika kita mau melihatnya. Jadi kita melihat bukan karena butuh, tapi terbaca dulu oleh kita, kemudian kita tertarik. Harapannya seperti itu. Macam-macam iklan media cetak. Yang pertama, iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Teks yang disajikannya sangat terbatas. Tidak ada gambar ataupun ilustrasi-ilustrasi. Teks pun banyak mengalami penyingkatan. Singkat banget, ya. Kenapa? Karena iklan baris ini bayarnya ke korannya atau ke majalahnya itu dihitung berdasarkan jumlah baris. Jadi berapa kata yang kita pakai, nanti di koran menjadi berapa baris. Bayarannya disesuaikan dengan jumlah barisan. Kemudian pembayaran yang kedua juga disesuaikan dengan pemesanan waktunya. Mau dipasang hanya 1 hari, atau 3 hari, atau 1 minggu, atau 1 bulan, misalkan. Lah, ini nanti nego dulu pembayarannya disesuaikan dengan kata. Kenapa? Karena berhubungan dengan baris yang akan kita pakai untuk memasang iklan kita. Kita contohkan di sini, contoh iklan baris. Isi iklan yang asli, maksudnya ini, ya, maksudnya ini yang asli. Jual rumah semi villa dengan luas 174, fasilitas 4 buah kolam, air bagus, cocok untuk peristirahatan, sertifikat hak milik, harga 250 juta, masih bisa negosiasi. Ini masih bisa ditawar, gitu ya. 250 juta ini berarti ini masih bisa ditawar kalau kita mau beli. Yang berminat hubungi 088888888. Nah, ini aslinya. Kalau kita akan memasang iklan ini di koran dengan mengambil iklan baris, maka tulisannya akan disingkat. Jual RMH Semi Villa LS 174, kolam 4BH, air BGS, CCK untuk peristirahatan, SHM, RP 250 juta,
nego, hub, nomor HP. Jadi singkat sekali kan jual, oke, foto. Rumah kita singkat. Sewi villa, luas. Dengan luas kita ambil LS Stock 174. Kolam 4 PH. Di sini fasilitas 4 buah kolam. Cukup kolam 4 PH. Air BGS, air bagus. Karena kebutuhan utama ya, rumah tanpa ada persediaan air yang males. Cat CK untuk peristirahatan, cocok untuk peristirahatan. Sertifikat hak milik SHM, sertifikat hak milik. Harga 250 juta, masih bisa negosiasi. RP 250 JT masih bisa negosiasi. Kita cukup tulis dengan nego. Kemudian hubungi nomor HP. Di sini tertulis yang berminat hubungi nomor HP. Di sini hanya hub. Ini dengan iklan seperti ini saja, ini pembaca akan tahu, oh, akan ada rumah semi villa yang dijual. Sertifikat hak milik. Harga 250 juta masih bisa kita tawar. Oh, ini nomor HP yang bisa kita hubungi kalau kita minat. Nah, ini iklan baris. Yang kedua, iklan kolom. Ini masih media massa. Iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Bentuknya besar. Di samping menggunakan teks, iklan ini sering pula menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Ini agak berbeda dengan iklan baris. Kalau iklan baris hanya mengandalkan kata-kata, itu pun disingkat dengan harapan biayanya nanti murah. Kalau pada iklan kolom, ini bentuknya besar, menggunakan teks juga gambar, kadang-kadang ilustrasinya juga menarik. Lebih mahal bisa jadi. Kemudian yang kedua, dari karakteristik penyajian iklan. Iklan tadi kan disajikan bisa melalui iklan media cetak. Yang kedua sekarang media massa. Yang media cetak tadi sudah kita bahas. Sekarang kita lihat yang iklan media elektronik. Iklan media elektronik ini merupakan iklan berbasis perangkat elektronik yang mencakup beberapa unsur. Bisa iklan radio, bisa iklan televisi. Ya, bisa itu. Iklan radio, iklan ini hanya mengandalkan iklan efek suara. Baik itu berupa tuturan, musik, maupun bunyi. Ada yang suka atau pernah mendengarkan radio? Nah, pasti ada iklannya. Iklan di radio itu tidak ada gambarnya. Itu hanya mengandalkan suara. Berupa tuturan itu kata-kata yang diucapkan, yang kamu dengar itu. Musik kadang diiringi dengan musik. Bunyi-bunyian itu misalkan ada suara kentongan, ada suara seperti kendaraan, begitu ya. Musik dengan bunyi, ini beda penangkapan. Kalau musik, ini ya musik yang kita dengar. Bisa lagu, bisa hanya instrumen musik. Kalau bunyi, ini adalah bunyi yang dari sumbernya langsung. Misalkan ada yang notoki panci, sahur gitu, sahur, itu kan tong-tongkleknya bisa langsung dari panci, langsung dari bambu dan sebagainya. Ini namanya bunyi. Kemudian yang kedua, iklan televisi. Iklan ini mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Ini yang kita lihat terus ya. Kalian lihat terus ini iklan televisi. Tanpa perlu saya jelaskan pun, kalian pasti paham. Kemudian yang ketiga, iklan film, yaitu iklan yang tersaji dalam judul film atau produk sinema. Iklan film ini biasanya muncul sebelum film utama diputar. Iklan film ini juga bisa iklan berarti. Iklan film itu kan kadang agak panjang gitu ya. Itu kan padahal hanya pemberitahuan saja.
pemberitahuan bahwa ini ada film ini loh. Secara singkatnya nanti ceritanya seperti ini, gitu. Berdasarkan isinya, iklan diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Iklan pemberitahuan di depan tadi ada ya. Nah, ini iklan pemberitahuan. Diberitahukan kepada khalayak ramai bahwa per tanggal 31 Juli, nah ini iklan pemberitahuan. Kalau misalkan PLT diumumkan bahwa pemerintah melalui Menteri Keuangan akan memberikan bantuan sosial tunai langsung, pengambilannya di kantor pos, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke. Kemudian iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan memberitahukan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contoh iklan-iklan keluarga berencana, iklan bahaya narkoba, ya. Ini termasuk pajak ya. Ini, ayo peduli pajak. Ini juga termasuk layanan masyarakat. Kemudian yang ketiga, iklan penawaran. Iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Iklan penawaran jasa disebut juga dengan iklan niaga dan iklan lowongan kerja. Iklan lowongan kerja. Lah ini, walk-in interview, dibutuhkan P_W, pria atau wanita. Posisinya marketing kargo berpengalaman. Lamaran bawa langsung jam 10 sampai dengan 14 di PT Dimensi 7 Kargo, Komplek Istana Kawaluyaan, Ruko nomor 12A, nomor telepon, dan seterusnya. Oke. Berikutnya kita ke struktur teks iklan. Bagian-bagian iklan, kalau kita memperhatikan iklan, yang pertama pengenalan produk. Bagian ini dapat pula disebut sebagai judul tag. Pengenalan produknya ini. Ulang tahun ke-7 Eureka. Nah, ini nama toko di sini. Ya. Kemudian yang kedua, pernyataan persuasif. Berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Di sini ada kata-kata yang mudah diingat, padat, kemudian bersifat membujuk. Ini pernyataan persuasif dengan tujuan orang-orang atau khalayak itu mau mengikuti apa yang kita iklankan. Kalau itu produk, mereka mau membeli atau memilikinya. Kalau itu jasa, si sumber itu juga menginginkan agar sasaran mau mengikuti jasa yang dia tawarkan. Dan selain itu, iklan sering disajikan pula slogan, gambar-gambar produk, serta nama dan logo perusahaan. Misal, slogan, misalnya membangun perpustakaan, membangun peradaban utama. Gambarnya ini nanti logo perusahaan atau nama produk. Misalnya gambar tumpukan buku. Ini berarti kalau iklannya buku ya. Iklannya buku. Kata-katanya ini, membangun perpustakaan, membangun peradaban utama. Gambarnya
itu bisa logo perusahaan, bisa gambar tumpukan buku. Berikutnya, yang ketiga, kaidah kebahasaan teks iklan. Bahasa yang sering digunakan dalam teks iklan itu antara lain: A. Umumnya bersifat persuasif, bujukan atau dorongan tentang suatu kebiasaan ataupun gaya hidup. Ini bisa kalian lihat di TV ya, tidak perlu saya jelaskan. Semuanya bersifat mengajak. Yang B, umumnya bersifat imperatif, yakni permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Kalimat imperatif ditandai oleh kata-kata seperti temukan, ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati, sebaiknya, marilah, ayo, dan kata janganlah. Ini biasanya iklan-iklan karena memang mengajak, ini biasanya seperti ini. Nanti produk apa, ya satu produk lainnya. Nah, produk kita itu yang dibagus-baguskan, yang kata-katanya temukan begitu misalkan. Nyatakan, nikmati, miliki. Nah, nanti kalimat imperatifnya jangan pakai yang ini, jangan pakai yang lainnya begitu. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa sederhana, mudah diingat, mudah pula dipahami. Ini tujuannya supaya si penerima iklan itu bisa langsung nangkep, tidak dipikir-pikir dulu. Kalau dipikir-pikir dulu nanti kita malah sudah males memikir, malah produk kita tidak laku. Jadi bahasanya sederhana, mudah diingat, mudah pula dipahami. Terus terang, Philip terang terus. Nah, itu kan sederhana sekali. Tapi di sana memberitahu bahwa Philip lah yang terus terang benderangnya terus lama begitu. Kemudian yang keempat, pada iklan baris dituntut untuk lebih efisiensi di dalam penggunaan kata-kata dan huruf-hurufnya. Tadi sudah saya bahas ya, yang dijual rumah semi villa, harga dan sebagainya. Baiklah anak-anak, demikian tadi pembahasan yang ketiga tentang menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan. Baik anak-anak, kita menuju ke pembahasan yang terakhir, yaitu menulis iklan. Saya harap nanti kalian bisa membuat iklan ya, setorkan pada guru masing-masing. 1. Langkah-langkah penulisan. Iklan yang baik ini memuat adanya pesan rasional dan mudah dicerna oleh khalayak. Rasional itu masuk akal, logika. Selain itu, iklan harus memperhatikan rumus sebagai problematika, janji, dan bukti. Ya. Jadi yang pertama, kita ajukan dulu problemnya, masalahnya apa. Kemudian yang kedua, janjinya apa, janji dari produk yang kamu tawarkan. Bukti, ini harus ada semacam testimoni, bila perlu ya, testimoni, saksi hidup, ataupun bukti gambar nyatanya. Oke, berikut langkah-langkahnya. 1. Mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak, yakni berfokus pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi. Kalau belakangan ini, sehubungan dengan adanya medsos, itu hampir semua perempuan, dari anak kecil sampai orang tua sekalipun, seperti saya, itu pengennya ya ketika di foto bagus, cantik, menarik. Nah, di sini berarti produk kosmetik akan sangat dibutuhkan. Pengen kulit putih, pengen wajah bersih, pengen bebas jerawat, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita tawarkan itu. Apa yang sedang dibutuhkan? Kalau sekarang barangkali kuota juga ya masuk. Nah, itu nanti dari operator masing-masing itu produk, silakan bersaing. Nyatakan kuota Anda boros, pengennya lebih ringan, seperti itu. Buat kata-kata yang menarik. Ini contohnya di bawahnya ada ini.
Mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik. Awali kalimat dengan wajah Anda berjerawat. Wah, ini untuk anak-anak SMP MTS sangat luar biasa. Tidak ingin kita berjerawat. Sehingga ketika umumnya kalian banyak yang berjerawat, ini akan sangat menarik. Wajah Anda berjerawat. Atau bisa juga tidak pede karena jerawat. Ini sudah sangat menarik. Kamu langsung deg begitu kalau kamu berjerawat. Dan yang kedua, menawarkan solusi. Tadi kan permasalahannya sudah jerawat. Atau pengen tampil cantik, pengen tampil putih. Itu penawarannya. Berikutnya solusinya. Buatlah kalimat yang berisi solusi dari jerawat tersebut. Misal, ramuan jamu cantik. Mengurangi dan melenyapkan jerawat dalam waktu 3 hari. Dan Anda kembali tampil cantik. Nah, seperti itu. Tawarkanlah solusi sebaik mungkin supaya orang-orang percaya. Oh iya, saya berjerawat. Wah, ini kayaknya bagus ini. Produk ini kayaknya bagus. Lah, ini solusi. Kemudian yang terakhir, menunjukkan bukti. Dalam membuat iklan, itu setelah menyampaikan janji-janji, itu harus ada buktinya. Kamu hanya menawarkan produk tapi tidak disertai dengan bukti, ya nggak akan laku. Ya, nggak akan laku itu. Kamu tidak boleh sekedar menyampaikan janji-janji. Agar mereka lebih yakin, tunjukkanlah bukti bahwa solusi yang kamu berikan benar dan sesuai dengan harapan mereka. Obat batuk, ya pertama batuk-batuk dulu. Sampai kayaknya menderita sekali. Kemudian minum obat yang kita produksi. Nah, setelah itu langsung seger. Senyumnya menarik lagi. Tawanya menggelegar lagi. Oh, ternyata ketika batuk, minum obat itu akan cepat sembuh. Oke. Kemudian penyuntingan iklan. Kegiatan penyuntingan perlu dilakukan untuk mendapatkan teks iklan yang lebih baik. Perhatikan kembali iklan yang telah kamu susun, baik itu berkaitan dengan isi, struktur, maupun penggunaan bahasanya. Penyuntingan hampir sama dengan kegiatan dalam mengevaluasi. Jadi di sini penyuntingan iklan ini kamu perhatikan lagi iklan yang sudah kamu buat. Kira-kira sudah sesuai belum? Wah, kata-katanya ini terlalu lebay, ganti. Atau oh di sini kayaknya kurang tanda seru, tambahi tanda seru. Itu penyuntingan. Dengan harapan iklan yang nanti kita tampilkan itu sudah sempurna, ya, sudah hebat, sehingga benar-benar sudah tidak ada celaknya lagi. Jadi setelah membuat iklan dengan langkah-langkah yang tadi itu, berikutnya kamu sunting, kamu perhatikan lagi, kamu evaluasi. Wah, kurang kata ini, tambahi. Wah, kata ini lebih banget ya, buang. Oh, kurang tanda ini, tambahi. Itu namanya penyuntingan. Lah, untuk mendapatkan penyuntingan yang bagus, kamu coba munculkan pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah iklan itu berstruktur lengkap? Struktur lengkap tadi apa? Ada judul, ada kata-kata persuasif, ajakan ya. Ada permasalahan, ada solusi, kemudian ada bukti. Kemudian yang kedua, apakah informasi yang disampaikan sudah dipahami? Nah, ini bahasanya bagaimana? Kalau bahasanya yang seperti tuntutan, singkat, padat, dapat dipahami, menarik, diksinya yang tepat, begitu. Nah, kalau kira-kira sudah bisa dipahami, berarti iklan itu sudah jadi. Tapi kayaknya ada yang belum dipahami, ini kata-kata ini rancu. Ya silakan diganti, disunting. Yang ketiga, apakah kata-katanya ringkas? Karena iklan itu harus ringkas ya, mudah diingat. Yang keempat, apakah ilustrasinya memikat? Nah ini, ilustrasi. Ilustrasinya harus disesuaikan. Kamu mau iklan buku, tapi gambarnya bukan buku, ya tidak sesuai. Kamu mau iklan obat jerawat, tapi gambarnya orang mancing, ya nggak pas. Ya, ilustrasinya harus disesuaikan dengan iklan yang akan kamu tawarkan. Dan yang kelima, apakah iklan itu sudah sesuai produk yang dijual serta sesuai pula dengan halayak sasarannya?
Nah, kamu perhatikan lagi. Yang kamu iklankan itu produk apa? Sasarannya bagaimana? Kalau produknya untuk anak kecil, iklannya orang tua ya nggak bisa. Silakanlah, ada anak kecilnya, nanti ada orang tua yang ngemong, dan sebagainya. Sudah sesuai belum dengan sasarannya? Selain itu, selain memperhatikan 5 pertanyaan ini, itu kamu juga bisa meneliti secara lebih mendalam berkaitan dengan tata penulisannya, seperti kebakuan ejaan atau tanda bacanya. Tanda bacanya sudah tepat apa belum? Kebakuan ejaan sudah tepat belum? Sudah sesuai belum dengan kriteria-kriteria yang ada di pedoman bahasa Indonesia. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian tadi materi bab 2 tentang inspirasi dalam iklan, slogan, dan poster. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.